Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabar? Kembali kita bertemu kembali di kuliah Sokyu Kaiwa. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai pernyataan menyatakan waktu. Materi pertama pada minggu ini akan menjelaskan mengenai pernyataan atau menyatakan jam dan menit. Kemudian dalam bahasa Jepang sering banyak dikenal dengan partikel, maka untuk kali ini kita akan mengenalkan partikel kara dan made. Kemudian ada partikel ni untuk menyatakan waktu, dan ada partikel to sebagai penghubung benda. Pada saat kita ingin belajar menyatakan jam dan menit, maka ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jam dalam bahasa di Jepang dinyatakan dengan ji, ya. Kemudian ada beberapa angka yang berubah bunyi untuk menyatakan jam, ya. Jadi ingat, ada angka yang beda penyebutannya dengan jam, ya. Yang pertama, angka 4 dalam bahasa Jepang dikenal dengan hyong, ya. Angka 7 di dalam bahasa Jepang shichi, ya. Angka 9 dalam bahasa Jepang kyu atau ku. Nah, untuk menyatakan jam, maka angka tadi ditambah dengan ji. Yoji, yong tadi berubah menjadi yoji. Yang angka 7 menjadi shichiji, dan angka 9 Q menjadi kuji. Nah, itu setelah mendapatkan ji, maka berarti semua itu angka yang menyatakan jam. Pada saat kita akan menanyakan jam berapa, maka dalam bahasa Jepang akan dipakai kata tanya nanji desu ka? Nanji desu ka? Nah, kemudian begitu juga jika kita belajar dengan menit, ya. Menit dalam bahasa Jepang dinyatakan dengan bung, ya. Ada fung, ada pung. Nah, sesuai dengan angka yang mengikutinya, ya. Ada beberapa angka yang berubah bunyi yang untuk menjadi perhatian yang dipelajari, ya. Pertama adalah pada saat kita mengatakan 1 menit. 1 menit itu dalam bahasa Jepangnya ippung. Kemudian 2-3 menit ada namanya sampung. 4 menit yongpung. 6 menit ropung. 8 menit hapung. Dan 10 menit adalah jupung. Ya, itu menyatakan menit. Setelah angka ditambah dengan pung, itu artinya menyatakan menit. 1 menit, 3 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, 10 menit. Nah, kalau yang lain itu dengan menggunakan fung, ya. Nah, untuk kata tanya, jika kita ingin menanyakan menit, maka akan digunakan kata tanya nanpung desu ka? Nanpung desu ka? Ya, ini yang menyatakan jam dan menit. Baik, kemudian dalam percakapan kita lihat, ya, ada 2 percakapan antara A dan B. Di sini A menanyakan, "Ima nanji desu ka?" Jam berapa sekarang? Kemudian si B menjawab, "Sanji desu." Kemudian A bertanya lagi, "Testo wa nanji desu ka?" Tesnya jam berapa? Ujiannya jam berapa? B menjawab, "Gozen kuji desu." Nah, di sini ada kata gozen. Gozen ini adalah menandakan bahwa pagi, jam 9 pagi. Ada juga gozen untuk menyatakan pagi. Pagi itu dimulai dari jam 00 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian selanjutnya, percakapan selanjutnya, "Matsuri wa nanji desu ka?" Matsuri wa gogo yoji desu. Nah, di sini matsuri, festival atau festival itu jam berapa, ya? Gogo yoji desu. Gogo ini adalah
acaranya tuh dimulai jam 4 sore. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan AM dan PM. Untuk gozeng adalah AM, untuk gogo adalah PM. Ya, dimulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Nah, di sini kita lihat bahwa gozeng adalah AM, gogo adalah PM. Ya. Nah, kemudian ada lagi contoh percakapan. Testo wa nanji nampung desu ka? Nah, ini jelas berapa lama, berapa jam, jam berapa, jam berapa, menit berapa. Jawabnya gozeng kuji sanjupung desu, jam 9.30. Sanjupung terkadang juga dipakai dengan hang, ya. 9.30 atau setengah 10, ya. Sanjupung desu, ya, kata sanjupung bisa dipakai dengan hang, ya. Kuji hang desu, ya. Oke, itu untuk penjelasan menyatakan jam dan menit, ya, untuk waktu. Nah, pada saat kita berbicara mengenai waktu, maka akan dipakai partikel yang sering digunakan adalah partikel kara dan made. Ya. Pola kara dan made ini digunakan ketika menyatakan suatu aktivitas yang dimulai atau dilakukan dari titik awal menuju ke titik berikutnya. Ya, kara bisa diartikan dari dan made diartikan sampai. Jadi pola ini hanya bisa digunakan untuk keterangan waktu dan tempat saja. Jadi artinya partikel kara itu dari dan sampai. Ya, contoh di sini dilihat uchi kara gakko made. Ya, dari rumah sampai sekolah. Ya, uchi kara gakko made. Hachiji kara niji made, dari pukul 8 sampai pukul 2. Ya, ini Anda lihat pembatasannya, ya, dari, dan selalu digunakan dengan nomina sebelumnya. Nah, lihat contoh percakapan di bawah ini. Ya, nanji kara nanji made benkyou shimasu ka? Belajar dari jam berapa sampai jam berapa? Jawabnya apa? 9時から12時まで勉強します。Ya, nanji, ya, nanji kara, nanji made, dari jam berapa, ya, nannya itu dijawab, ya. Kemudian lihat lagi, nanji kara benkyou shimasu ka? Belajar dari jam berapa, ya. Jawabnya 9時から勉強します。Kalau yang atas dia bertanya detail, dari jam berapa belajar sampai jam berapa, ya. Kalau yang ini hanya bertanya dari jam berapa Anda belajar, nah Anda akan menjawab ya dari kapan mulai Anda belajar. Atau bisa juga ada yang bertanya sampai jam berapa Anda belajar, ya. Nanji made benkyou shimasu ka? Belajar sampai jam berapa? 10時まで勉強します。Ada yang bertanya mulainya, ada yang bertanya akhirnya, ya. Oke, ya, penggunaan kara made yang sering digunakan ini, ya. Nah, kemudian ada lagi, lihat, shigoto wa nanji kara desu ka? Ya, pekerjaan dari jam berapa? Jawabnya, ya, shigoto wa nanji made desu ka? Pekerjaan sampai jam berapa? Pekerjaan dimulai jam berapa atau akhirnya jam berapa? Nah, kalimat contoh-contoh percakapan seperti ini sering muncul penggunaan dengan menggunakan kara dan made. Ya, dalam percakapan Anda akan pasti menemui dan akan mencoba. Ya, Anda mulai bisa mencobanya nanti pada saat membuat video. Oke, sekarang Anda sudah belajar mengenai bagaimana menyatakan jam, menit, kemudian partikel kara dan made. Nah, sekarang Anda akan dikenalkan lagi dengan partikel ni yang menyatakan waktu. Ya, yang menyatakan waktu. Ni ada partikel dalam menyatakan waktu bisa diartikan dengan pada, ya. Pada dalam bahasa Indonesia. Kemudian posisi partikel ni berada setelah kosakata waktu, ya, setelah jika ni, ya. Keterangan waktu yang bisa menggunakan partikel ni. Nah, kita lihat di sini, ya. Partikel ni adalah untuk menyatakan waktu.
ya. Dan partikel ni bisa diartikan artinya dalam bahasa itu tuh pada, ya. Dan digunakan setelah kosakatanya adanya waktu, ya. Kapan keterangan waktu ini bisa digunakan dengan partikel ni, ya. Contoh di sebelah sini, toke ni, ya, yobi ni, ya, nichi ni, gatsu ni, nen ni, ya. Nah, jadi ada kata-kata nomina yang menyatakan jam itu menggunakan ni, yang menyatakan hari menggunakan ni, ya, menyatakan tanggal pakai partikel ni, menyatakan bulan itu menggunakan ni, dan menyatakan tahun itu pakai ni. Nah, bagaimana kalimat tanyanya? Karena yang dilihat bagaimana menyatakan jam, nanji ni, ya, nanji ni ada verbanya, ya. Nanji ni okimasu ka, pada jam berapa bangun, ya. Kemudian kalau bertanya hari bagaimana kalimat tanyanya? Nanyobi ni yasumimasu ka, pada hari apa libur, ya, kata kerjanya. Kemudian nichi ni, ya, kalimat tanyanya seperti apa? Nanichi ni nihon e ikimasu ka, ya, tanggal berapa, pada tanggal berapa akan pergi ke Jepang. Kalau kemudian kalimat tanya, bagaimana pada saat kita menggunakan gatsu? Nangatsu ni, ya, nangatsu ni apa verbanya kira-kira? Pada bulan apa? Kapan? Pada bulan apa? Sotsugyo shimasu ka? Ya, kemudian nannen ni, ya, kalimat tanyanya nannen ni kekkon shimasu ka, pada tahun berapa akan menikah, ya. Boleh juga seperti itu. Yang penting kita belajar bagaimana penggunaan ni itu. Ni itu kapan saja digunakan? Pada untuk jam, untuk hari, untuk tanggal, untuk bulan, untuk tahun. Oke. Nah, di sini kita lihat ada percakapan, ya. Pastinya ada minimal 2 percakapan, ya. Sensei, hai. Ashita nanji ni testo shimasu ka? 10時に始まります。わかりました。ありがとうございます。Nah, Anda lihat bagaimana percakapan antara, berarti ini ada mahasiswa dan dosen, ya, ada senseinya. Bagaimana mahasiswanya memanggil gurunya dan bertanya jam berapa mulai tesnya. Terus gurunya menjawab dengan bahasa biasa, ya, bentuk biasa, karena akrab dan memang karena guru, ya, bisa menggunakan bentuk biasa. Ya, dimulai jam 10. Terus kata mahasiswa, oke, baik sensei, terima kasih, ya. Kemudian ada lagi percakapan yang kita lihat lagi. Watashi wa Nihon e ikimasu. Nangatsu ni ikimasu ka? 9 gatsu ni ikimasu, ya. Nah, percakapan seperti ini pasti Anda akan bisa menemukannya nanti, ya. Saya ingin pergi ke Jepang, kata yang temannya. Kaget temannya, ya. Nangatsu ni ikimasu ka? Ya. Kapan, bulan apa Anda akan pergi? 9 gatsu ni ikimasu, ya. Nangatsu tadi dijawablah dengan nannya itu dengan angka, ya. Kenapa menggunakan Nah, berarti antara A dan B itu bisa hubungannya akrab dan ya, bisa jadi bentuknya bentuk santun juga karena menggunakan mas, ya. Nah, di sini juga terlihat bagaimana percakapan itu dilihat di sini. Oke. Kemudian kita lanjut dengan partikel to. Ya, partikel to itu apa sih partikel to? Partikel to untuk bab ini digunakan untuk penghubung antara benda satu dengan benda dua yang artinya adalah dan. Kemudian kosakata benda yang digunakan harus setara adanya benda satu dengan benda dua, ya. Contoh di sini pastinya ada benda, ya, nomina, ya. Mizu to gohan, air dan nasi. Chichi to haha, ya, ayah dan ibu. Dan pokoknya semua benda
lebih dari satu, Anda akan mengatakannya selalu menggunakan dengan partikel to. Nah, kita lihat percakapan di bawah ini. Kyou no yoru gohan wa nan desu ka? Ya, tempura udon to kare desu. So ka? Ya, bagaimana? Mengerti kan? Apa inti dari percakapan ini? Jadi A bertanya, makan malam hari ini apa? Nah, yang temannya menjawab, makan malam ini adalah tempura dan kare. Oh gitu katanya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini bagaimana penggunaan partikel to dalam percakapan. Nani o kaimasu ka? Fuku to kutsu o kaimasu. So ka? Ya, dia membeli apa? Jika membelinya itu lebih dari satu, maka benda yang Anda beli itu ditambahkan dengan to. Fuku to kutsu o kaimasu. Soka, ya. Soka ini ya dilihat bagaimana kedekatan keakrabannya, ya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang bertanya itu lebih tinggi, ya mungkin kita tidak bisa menggunakan menjawab dengan soka, ya. Oke. Baiklah, untuk materi minggu ini Anda sudah diajarkan bagaimana penggunaan partikel ni, partikel kara, made, dan partikel to dalam penggunaan jam, ya, menyatakan jam dan menit. Untuk itu, sebagai penguat dari pembelajaran ini, Anda bisa menonton video yang saya sajikan. Selamat menonton. すみません。今は何時ですか？今は9時半です。本当ですか？はい。ありがとうございます。やばい。今は何時ですか？今はね、1時ですよ。どうしてですか？本当ですか？お腹ビコビコ。まだ食べませんか？朝から今までまだ食べませんよ。じゃあ食べましょう。はい、それ。ばさん、仕事は何時から何時までですか？8時から5時までです。はい。じくりさん。はい。何時に帰りますか？午前5時に帰ります。はい。はい、リナさん、長洲に行きますか？juga seni行きます。そうですか。ウェディさん、はい。朝ごはんは何ですか？朝ごはんは卵と野菜です。はい。じくりさん、はい。休みは何曜日ですか？土曜日と日曜日です。そうですね。はい。Ya, bagaimana videonya yang sudah saya putarkan tadi? Mudah-mudahan Anda semua bisa menikmati dan sudah semakin paham dengan pelajaran berikut ini. Terima kasih, salam.